Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, gua memahami saat ini sedang ada kemarahan, kesalahan ya. Karena kemarin kita kalah telak 1-5 dari tuan rumah Australia di kualifikasi Piala Dunia game ke-6. Gini, gue belum mau gitu ya untuk membahas sepak bola nasional gitu. Karena menurut gue tetap fokus pada Manchester United. Walaupun ya gue sekeluarga ya dari dulu ya, dari gue mulai mengenal sepak bola, gue dan sekeluarga juga adalah yang fanatik dengan sepak bola Indonesia gitu. Dan gue selalu menggarisbawahi ya yang selalu gue bilang kepada fans atau pada penonton channel United Identity ya. Ada satu hal penting yang menjadi dasar ya, bahwa sepak bola itu memberi kebahagiaan kepada seseorang atau setiap orang. Bahkan mungkin itu salah satu kebahagiaannya, atau bisa jadi itu satu-satunya bentuk kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau terusik, ya, tersakiti, terkecewakan, ya itu wajar untuk marah. Ya, gua rasa kalau mau bicara fanatisme ya, angka gitu, gua rasa secara logis mungkin negara Indonesia ini adalah terbesar ya secara penduduk yang mempunyai fanatisme atau fanatisme terhadap olahraga sepak bola gitu. Karena kalau mau hitung-hitungan angka, misal nih negara Indonesia kan nomor 4 penduduk yang terbesar di dunia. Nomor 1 India gitu. India gue nggak melihat fanatismenya sangat banyak di olahraga sepak bola. Mereka itu kan paling fanatik dengan olahraga kriket kan sebenarnya. Walaupun penduduknya mungkin 1 miliar lebih ya sekarang. Negara Tiongkok pun atau China, gue tidak melihat mempunyai fanatisme yang sangat kuat gitu terhadap sepak bola. Apalagi Amerika gitu kan, yang nonton Super Bowl finalnya aja cuma 100 juta lah, kita penduduknya 250 juta ya, plus dengan diaspora atau keturunan yang ada di luar mungkin 260-270. Gue yakin banget 90%, 95% itu penggemar dan mungkin fanatik sepak bola gitu. Jadi ya apalagi ya di situasi mungkin ya ekonominya ada yang sedang tidak baik, apalagi dengan keadaan sosial juga, ya sepak bola memang bisa jadi satu kebahagiaan mereka gitu loh. Dan kekecewaan itu wajar, harusnya wajar ya. Ini bukan masalah background lo seorang pundit sepak bola, background lo dari orang media, atau lo komika atau stand up komedian gitu, enggak. Background apa aja boleh kok mengutarakan pendapat, mengungkapkan kekesalan, mempunyai hak bicara. Ya, bukan berarti yang kalah, kecewa atau marah itu karena kalah judi lah, enggak juga. Itu yang tadi gue bilang di awal. Jadi ini bukan satu kebahagiaan, bentuk kebahagiaannya dia. Ini bukan masalah pro ini, pro itu ya, pro yang dulu, pelatih yang dulu, Sintayong, pelatih yang sekarang, Kluivert ya. Menurut gue kalau ada pemecatan itu hal yang wajar dalam dunia profesional. Caranya pun juga ya sebenarnya dalam dunia profesional banyak lebih kejam sih caranya. Tapi itu dia, di saat kebahagiaan orang ada ya, kenapa sih gitu mesti lo hilangkan atau lo renggut hanya karena ego pemikiran lo sendiri ya, hanya karena ego pemikiran lo sendiri yang melihat bahwa karena lo fansnya klub ini Barcelona, lo melihat gaya sepak bola Belanda itu adalah bagus, lo melihat gaya sepak bola Ajax ya kan satu rumpun tuh, Barcelona, Ajax, Belanda ya agak Arsenalan
itu baik. Nah, sehingga dengan ego lo, pemikiran lo yang tadinya orang bahagia, coba dong dirubah, karena menurut gua ini yang baik. Karena yang menurut lo baik kan belum tentu membahagiakan orang lain juga, apalagi yang namanya sepak bola, sesuatu yang universal ya. Ya, faktor-faktor lain kan pasti harus dilihat gitu ya. Kalau ada yang bicara ya culture-nya, pemain naturalisasinya banyakan Belanda, oke, naturalisasinya, tapi kenapa ya nggak pernah ada yang mendebat bahwa lo harus lihat dalam skup besarnya, kita ini bangsa Asia. Bekerjalah, bermainlah secara Asia. Itu loh. Ya. Itu aja sih yang mau gue bilang. Jadi ya, semoga sih banyak ada perbaikan ya. Kita percayakan aja, kita doakan saja, kekecewaan pasti ada, dan gue bilang pasti ya dengan rasa kekecewaan ini harga mati untuk menang di 2 pertandingan Bahrain lawan Cina itu adalah harus gitu ya. Jepang sendiri udah lolos, mungkin kita bisa nahan imbang kali. Di peringkat 3-4 ya masih bisa. Tapi kalau udah berhasil juga jangan saling mengklaim. Tuh kan. Nah, ini yang selalu merusak. Ya, suka nggak diridoin sama yang maha kuasa nanti. Oke. Jadi gini, gue pengen bahas ada podcastnya Laurie Whitwell di Stratford Paddock ya. Jadi Stratford Paddock ini salah satu channel yang menurut gue oke lah. Gue oke sih, bagus kok dia. Dan gue sama dia tuh setuju tuh mengenai dari awal tuh ya, mengenai Joshua Zerzi. Mereka juga bilang tuh si hostnya itu Joshua Zerzi tuh bagus. Joshua Zerzi bener, sependapat dengan gue. Jadi mereka mengundang Laurie Whitwell sebagai pembicara, dan saat itu Laurie Whitwell bilang bahwa ditanyain kan mengenai transfer. Ya dia bilang kalau masalah Osimhen, menurut Laurie Whitwell dia sangat cocok di sistemnya Amorim gitu ya. Fit, very fit di sistemnya Amorim. Kemarin kan gue udah bahas kalau David Ornstein nih yang juga sama-sama di Atletik mengatakan kalau dengan opsi tukar dengan Højlund kayaknya berat gitu. Beratnya susah lah dilakukan, dalam arti Højlund lo investasi mahal, di malam nyetak gol lagi lawan Portugal, nge-shoe dia karena Ronaldo kan idola dia tuh mengidolakan Manchester United karena Ronaldo gitu. Banyak yang panas, sangkain ngejek ya ilah. Emang kalau niru selebrasi orang harus ngejek apa? Ya, jadi kembali lagi agak impossible kalau misalnya lo Højlund udah lo investasi 75 juta pon lebih, tapi lo pinjemin. Apalagi nih, kemarin nyetak gol, ngasih asis. Tadi malam nyetak gol lagi, ya kan? Terus kalau misalnya tuker jadi forward gitu ya. Untuk apa? Karena secara logisnya ya kita bilang sebenarnya the real number 9-nya di Manchester United ya cuman Højlund gitu. Joshua Zerzi kan bukan the real striker. Jadi gimana dong? Apakah kita beli aja Osimhen dari dulu? Gue bilang bukan karena gue mainin di Football Manager gue langsung pertama beli Osimhen, enggak. Satu ya yang gue bilang pernah gue bahas di satu episode, Manchester United itu selalu beli striker yang dalam peaknya ya, striker jadi lah, bukan youngster. Dan kedua ya mungkin itu jadi kepingan terakhir gitu loh. Kepingan terakhirnya adalah karena kita kan selama ini kan yang sulit apa sih? Mencetak gol kan. Clean sheet kita udah bagus. Ayo. Waktu ini si Onana itu udah 7 atau 8 kali clean sheet gitu ya. Correct me kalau entah gue salah. Dia 7 kali clean sheet. 8 nama kemarin Leicester itu ya. 8 kali clean sheet. Berarti dari sisi pertahanan sebenarnya nggak jelek. Baik kalau yang Mazraoui, De Ligt, Yoro, ada Eden Haven, clean sheet. Permasalahannya kan kita pencetak golnya gitu. Yang ngebebanin terlalu besar ke pundak Højlund, pemain umur 21 tahun, agak sulit juga gitu. Karena kalau bicara harga, sebenarnya release clause-nya si
Højlund sama Osimhen itu hampir sama, ya, 60 juta euroan. Dan Napoli kan udah bilang nggak mau balik kan si Osimhen. Ya udah, tebus saja. Mungkin kita akan menjadi prioritas utama, karena dari beberapa artikel gue juga lihat bahwa prioritas yang didahulukan untuk transfer musim depan adalah striker, pemain tengah dalam arti yang bisa maju bisa mundur, ya, lebih mobile gitu, sama dengan kiper, ya, sebagai kompetitor Onana lah. Untuk urusan back tengah, back belakang ini kan karena masalah cedera, masalah wingback, ya mau nggak mau kayaknya kita harus terus dengan Diogo Dalot nih, ya. Mungkin dia akan tukar-tukaran dengan Mazraoui atau tukar-tukaran dengan Patrick Dorgu. Dan saat ini Patrick Dorgu pun juga memberikan penampilan ya 2 pertandingan ini tidak mengecewakan lah, cukup bagus lah, sangat baik lah. Jadi kita akan tunggu apakah pernyataan Lori Whitfield yang bilang bahwa si Osimhen ini fit banget dalam sistemnya Amorim, apakah ini juga sebenarnya signal, karena dia kan sering di dalam nih, ya kan, tersirat doang aja gitu dia omongin gitu bahwa ini mungkin Osimhen kali ini. Seperti itu. Untuk urusan gaji sih dia 200.000 euro ya, 220 ya, gaji 250.000 gue yakin mau lah. Siapa yang nggak mau main di Manchester United kan? Igalo aja waktu itu katanya sampai mohon sama agentnya supaya dia bisa main di Manchester United. Berita kedua juga yang dalam podcastnya ya si Stratford Paddock ini tidak menutup kemungkinan bahwa Manchester United juga akan mengincar pemain free agent. Nah, cuman Lori Whitfield tidak menyebutkan, belum ada sih dalam dia penilaian dia pemain free agent siapa. Karena kalau mau bicara membeli pemain free agent ya atau bebas transfer itu kan sebenarnya kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Ya dibeli kalau bagus ya oke, bagus gitu. Contoh kayak Christian Eriksen, bagus sebenarnya. Ya nggak bagus-bagus banget jadi top class lah, enggak lah. Tapi tesnya berkontribusi buat tim. Johnny Evans juga musim pertama bagus kan Johnny Evans, karena sekarang cedera aja kok. Banyak kalau yang bebas-bebas transfer itu ya kalau di Manchester United saat ini sih oke ya. Tapi kalau ambil pemain bebas transfer terus jelek kan gak ada ruginya juga gitu. Paling gue rugi digaji, orang gue gak keluar biaya buat beli dia gitu. Nah, siapa ini pemain bebas transfernya? Belum ada tanda-tandanya siapa ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komen siapa yang akan free ya. Ada yang nyebut Salah gitu kan, Muhammad Salah, Comingson gitu kan, pernah gue sebut tuh yang kemarin Trent Alexander-Arnold gitu ya. Tapi kalau nama-namanya kayak gitu kan pasti ya kalau bilang kemungkinan sih paling 2% ya. Ya masalah rivalitas kayak gitu-gitu kan juga lo harus perhatikan gitu. Oke, jadi itu aja sih 2 hal yang mesti gue sampaikan, bahwa yang pertama Osimhen itu fit dalam sistem, bisa jadi kita mengejar satu striker yang udah pick gitu ya, entah Osimhen atau Gyökeres. Kalau gue sih masih berpegang pada Osimhen. Dan kedua adalah Manchester United sepertinya ya dengan urusan finansial ini, PSPSR ini ya, dan FFP rules ini ya bisa jadi mereka akan mencari pemain-pemain yang bebas transfer. Ya urusan gaji ya mungkin bisa dinegosiasikan ya. Jadi ya kita serahkan pada Ineos untuk masalah transfer main, tapi ingat ya, gue masih 40%, walaupun 6 pemain yang didatangkan Ineos sih saat ini menunjukkan hasil yang positif. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.